Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Mari kita syukuri nikmat Allah di malam barakah ini. Alhamdulillah Allah memberikan kekuatan kepada kita, separuh Ramadan telah kita jalani. Namun mari bersama kita bermuhasabah. Sesungguhnya seorang mukmin harus punya waktu merenung sejenak terkait masalah bekal yang harus ia persiapkan untuk hari esok. Allah telah menyediakan kepada kita nikmat bertemu dengan Ramadan dengan sederet amaliyah yang ada di dalamnya. Maka kalaulah belum maksimal, masih ada separuh yang berikutnya kita akan memaksimalkan. Kalaulah sudah, maka yang paling berat adalah menjaga konsistensi dan istiqomah. Maka jamaah sekalian, ada rangkaian-rangkaian doa yang tentunya harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa menunaikan kebaikan ini bukan hanya temporer satu waktu saja. Seorang bisa beramal satu momentum tertentu, satu kesempatan tertentu. Mengawali sesuatu jauh lebih mudah jemaah sekalian dibanding kita menjaga agar apa yang kita kerjakan itu bertahan sampai garis finishnya. Jemaah, bukankah kita telah mengetahui bahwasanya innamal a'malu bil khawatim. Padahal itu sebuah amal itu adalah bagaimana kita sampai garis finish atau tidak. Inilah kenapa dahulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti agar tidak terlalu dini seorang itu memvonis orang lain atau gampang memvonis orang lain. Selagi orang masih hidup, kita tidak mengerti bagaimana akhir ujung kehidupannya. Bukankah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan inna min ahadikum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Seorang di antara kalian senantiasa mengerjakan amalan-amalan penduduk surga. Hatta yakunu wa bainahu wa bainaha illa dhira, sampai jarak dia dengan surga tinggal sejengkal. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhulaha. Ternyata terpeleset jamaah sekalian di ujung kehidupan dan Allah memasukkannya ke dalam neraka. Meski dalam riwayat ini tidak disebutkan kalimat khalidina fiha, al-khuld, kekekalan tidak ada dalam kalimat ini, tetapi berurusan dengan panasnya api neraka, kita diperintahkan untuk serius, benar-benar jamaah sekalian meminta kepada Allah agar jauh daripada panasnya api neraka. Terendah, panas terendah jamaah sekalian cukup mengenai telapak kaki manusia, menjadikan otak kita cukup bisa mendidih. Panas 70 kali lipat dibanding api yang kita sangat takuti di dunia ini. Maka ketika dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itulah kenapa kita diajarkan sampai waqina adzabannar, karena kita menginginkan masuk surga tanpa mencicipi panasnya api neraka. Banyak sekali jamaah sekalian kemudian deretan doa agar kemudian kita tidak mudah berhenti dalam melaksanakan sebuah kebaikan. Sekali lagi, ini nasihat, manusia diberikan qalbu dan di sana ada namanya nafsu. Sifatnya qallaba yuqallib, berbolak-balik, mudah sekali, terutama di akhir zaman ini. Ujian kita hari ini banyak banget jamaah sekalian. Ya, kalaulah mungkin orang takut dengan narkoba, takut dengan yang lain, padahal ada mungkin yang lebih besar daripada itu semua yang bisa membuat kita berpaling dari semua kebaikan. Gadget kita hari ini itu tanpa kita pungkiri jamaah sekalian mendominasi waktu kita, mendominasi waktu kita. Ujiannya di dalamnya itu banyak sekali, entah film terbaru, olahraga yang lagi populer, atau mungkin dagangan yang sedang diskon, atau macam-macam. Jamaah sekalian, ujiannya banyak banget. Kalau dulu hataman ingin menghatamkan Quran mungkin tak terlalu seberat hari ini. Semakin banyak ujian kita karena semua ada dalam genggaman tangan kita. Dulu orang harus mencet remote TV jamaah sekalian. Sekarang TV tidak laku karena semuanya cukup ada dalam genggaman kita. Bukankah ini yang dikhawatirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman? Asbaha abdi mu'minan wa yumsi kafiran. Kenapa beliau memerintahkan kita ketika ingin punya niat amal soleh, bahkan berkeinginan beramal soleh, diperintahkan untuk badiru, suruh segera, suruh gercep, karena fitnah di akhir zaman itu membuat orang bisa berpaling, tidak jadi kita beramal. Asbaha abdi mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari kita mendapati beriman saudara kita, sore hari udah berubah lagi jamaah sekalian. Makanya doa agar kita diberikan istiqomah itu wajib kita lazimi. Saya ulangi, mengawali sesuatu, mengawali sebuah kebaikan itu berat, tapi jauh lebih berat adalah menjaga
agar amal soleh tersebut berakhir sampai garis finishnya. Jamaah yang Allah muliakan, mulai dari ya muqallibal qulub, mari kita lazimi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kalau dalam surah Ali Imran ayat ke-8 Allah menyebutkan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, nikmat yang sudah Engkau taruh dalam dada kami sehingga kami merasakan nyaman beribadah, nyaman kita tilawah, nyaman kita silaturahim, nyaman kita bersedekah, nyaman kita melaksanakan amal soleh. Jangan cabut nikmat ini lagi ya Allah, setelah Engkau ngasih hidayah kepada kami. Nah, itu juga disebut dengan doa istiqomah. Banyak sekali jamaah sekalian, kalaulah mungkin mohon maaf ketika kita masih pemula, masih baru, saya tidak hafal redaksi secara khusus tersebut. Bagaimana? Apakah saya boleh request permintaan kepada Allah agar istiqomah dengan bahasa saya? Asal tidak di dalam sholat, asal tidak di dalam sholat. Contoh, ya Allah, berikan kami rezeki untuk bisa mendapatkan istiqomah. Ya Allah, mudahkan kami untuk terus-menerus bisa berbuat baik. Dengan redaksi kita, dipersilahkan jamaah sekalian. Yang penting tidak dalam sholat. Kalau memang redaksi kita ada beberapa syarat jamaah sekalian, di dalamnya tidak ada unsur dosa. Dalam doa tersebut tidak ada unsur pemutus tali silaturahim. Yang terpenting adalah tidak membawa nama Nabi. Nabi bacanya kayak gini loh, padahal ini versi redaksi kita. Itu tidak boleh. Itu kategorinya berdusta atas nama Nabi SAW. Mengkadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Konsekuensinya keras sekali. Ya, jadi sejatinya mengambil tafsir dari surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah yang menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, beda bahasa. Berarti berbeda bahasa yang menciptakan Allah, maka Allah paham dengan bahasa kita masing-masing jemaah. Tapi tentunya dengan adab yang telah disyariatkan. Dahulu orang-orang soleh mengawali permintaan itu pasti minta ampun lebih dahulu. Maka ini juga menjadi salah satu tipsnya jemaah sekalian, terkabulnya doa Ramadan kita. Semakin sering kita meminta ampun dan minta maaf kepada Allah. Bil khusus ketika menyambut datangnya Lailatul Qadar, Nabi mencontohkan kita untuk membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta pemaafan itu lebih tinggi daripada sekedar pengampunan jamaah sekalian. Karena ketika Allah telah memberikan pemaafan kepada kita, kesalahan kita sengaja terutama ataupun yang tidak kita sengaja, maka Allah akan memberikan banyak hadiah dan kemudahan. Karena memang itu kata kuncinya. Ketika waktu kita sempit, request kita panjang, ya, apa yang kita lakukan? Minta ampun dan minta maaf. Minta ampun dan minta maaf. Kata kuncinya di situ. Begitu pula dengan rezeki bisa istiqomah. Kalau Allah telah mengampuni seseorang, jamaah sekalian, hadiah tersebut Allah akan berikan. Jadi istiqomah itu bagian rezeki jamaah. Rezeki yang harus kita perjuangkan hari ini. Rezeki. Kalau Allah yang telah menetapkannya, memberikannya, jamaah sekalian, tanda Allah telah cinta kepada hambanya. Dan itu ternyata dilihat berbanding lurus dengan kesungguhan kita. Karena rumusnya kata Nabi, in tasduqillah yasduqka. Kalau kita jujur pingin bener, contoh sampean pingin ngaji, ya Allah jadikan saya itu dekat dengan Quran, jujur keinginan itu, Allah akan membantu kita untuk jujur, lebih jujur jamaah sekalian, mewujudkan apa yang kita inginkan. Nah, karena kesungguhan itulah hadiah istiqomah Allah turunkan. Poin itu dulu, insya Allah kita akan sambung di kajian subuh jamaah sekalian. Beberapa permintaan pokok kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ketika sudah separuh perjalanan kita lewati, tidak ada permintaan terbaik, salah satunya agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk tidak satu kali, dua kali melaksanakan kebaikan, tapi Allah memberikan kekuatan sepanjang hayat kita bisa memberikan tugas pokok hidup ini, yaitu beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sekelumit nasihat di malam barokah ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.